Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Sari Bayu. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Rodatul Akmal, dan dosen pengampu saya Mira Andriani MPD. Dan di video kali ini kita akan belajar pembelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang ekosistem, yang mencakup seperti pengertian komponen ekosistem, jenis ekosistem, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian, komponen ekosistem yaitu dapat dibedakan menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik yang semua makhluk yang hidup di dalam suatu ekosistem. Ada dua macam komponen biotik, yaitu organisme autotrof adalah semua organisme yang mampu membuat atau mensintesis makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari melalui fotosintesis. Organisme autotrof berperan sebagai produsen. Contohnya, organisme autotrof adalah semua organisme yang mengandung klorofil, yaitu tumbuhan hijau. Dan yang kedua, organisme heterotrof adalah semua organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Organisme ini memanfaatkan bahan-bahan organik dari organisme lain sebagai makanannya. Ada 3 tingkatan organisme heterotrof, yaitu konsumen yang secara langsung memakan organisme lain, dan pengurai yang mendapatkan makanan dari penguraian organisme mati atau bangkai, dan detritivor merupakan pemakan partikel organik atau jaringan yang telah membusuk, contohnya lintah dan cacing. Kemudian komponen abiotik, yaitu benda-benda tak hidup yang ada di dalam suatu ekosistem, terdiri atas benda tak hidup yang meliputi komponen fisik dan kimia seperti tanah, air, matahari, udara, dan energi. Kemudian jenis ekosistem, yaitu ada pantai dan perkebunan adalah dua contoh ekosistem yang dapat kita temui di sekitar kita. Pantai merupakan ekosistem alamiah, sedangkan kebun adalah ekosistem buatan. Ada dua macam ekosistem di bumi, yaitu ekosistem alamiah, yaitu ekosistem yang tercipta tanpa campur tangan oleh manusia, contohnya laut, pantai, dan sungai. Kemudian ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang terbentuk dengan adanya campur tangan manusia, contoh sawah dan kebun. Dan ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kondisi seperti ini bahwa tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Ketergantungan makhluk hidup terhadap makhluk hidup lain umumnya dalam hal makan-memakan. Seperti contoh gambar. Kemudian ada pengelompokan hewan berdasarkan makanannya, yaitu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Jadi herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan. Herbivora dikelompokkan menjadi hewan pemakan rumput atau dedaunan, misalnya kelinci, kambing, domba, sapi, kerbau, dan gajah. Hewan pemakan biji-bijian, misalnya burung pipit. Hewan pemakan buah-buahan, misalnya burung kakatua. Ciri-ciri herbivora adalah mempunyai gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan mempunyai gigi geraham untuk mengunyah dan melumat makanan. Kemudian ada karnivora. Karnivora merupakan hewan pemakan daging.
banyak karnivora yang merupakan hewan liar seperti harimau, ular, serigala, singa, burung elang, buaya, dan ikan hiu. Ciri-ciri karnivora adalah mempunyai gigi taring yang besar dan kuat yang berguna untuk merobek mangsanya, dan mempunyai gigi geraham yang berguna untuk mengunyah daging dan tulang mangsanya. Kemudian mempunyai cakar yang berguna untuk mencengkram mangsanya. Yang ketiga ada omnivora, merupakan hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Hewan omnivora antara lain ayam, bebek, monyet, beruang, dan musang. Ciri-ciri hewan omnivora: bentuk giginya disesuaikan dengan jenis makanannya, memiliki gigi taring dan gigi seri yang tajam, memiliki gigi geraham untuk mengunyah makanannya. Selain ketiga golongan di atas, ada insektivora yang merupakan bagian dari karnivora. Insektivora merupakan hewan pemakan serangga, di antaranya adalah cicak, burung pelatuk, laba-laba, dan kadal. Apakah kalian sudah dapat membedakan hewan berdasarkan jenis makanannya? Jika Anda sudah memahaminya, kita bisa melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, petani agar hasil pertaniannya baik harus menjaga sawahnya dari serangga hama pengganggu seperti hama wireng, keong mas, tikus, dan burung. Dari jenis hama yang menyerang tanaman padi, petani harus menentukan hama pengganggu apa yang harus dikendalikan terlebih dahulu. Selain itu, petani bisa menentukan bagaimana cara mengendalikan hama tersebut. Oleh karena itu, mempelajari rantai makanan dan jaring-jaring makanan sangat penting karena bisa membantu kita mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti gambar di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan salah satu contoh rantai makanan seperti rumput, sapi, manusia, dan pengurai. Rumput dimakan oleh sapi, lalu sapi dijadikan makanan oleh manusia, dan manusia menghasilkan karbon dioksida yang selanjutnya digunakan oleh rumput dan tanaman hijau untuk berfotosintesis dan menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri. Atau rumput dimakan oleh sapi, lalu sapi dijadikan makanan oleh manusia, dan manusia menghasilkan limbah yang kemudian diuraikan oleh pengurai atau decomposer yang akan berguna untuk menyuburkan tanaman. Ternyata dalam suatu ekosistem ada interaksi antara semua penyusun ekosistem tersebut. Apa sajakah bentuk interaksi tersebut? Interaksi dalam ekosistem yaitu ada rantai makanan. Rantai makanan terjadi di semua ekosistem, di kebun, sawah, sungai, hutan, laut, dan lainnya. Jadi rantai makanan merupakan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam peristiwa ini terjadi proses perpindahan energi dari makhluk hidup. Rantai makanan merupakan gambar peristiwa makan dan dimakan yang sederhana. Pada kenyataannya, dalam satu ekosistem tidak terdapat satu rantai makanan, karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora, dan sebaliknya. Sehingga di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam satu ekosistem, seperti gambar berikut.